Halo semuanya, aku Alika, ilmuwan kecil yang super penasaran. Aku dibuat oleh anggota kelompok 2A. Yuk, kita kenalan dulu sama mereka. Ada Nadine, Anissa, Meika, Fritalia, Intan, dan yang terakhir ada Raden. Hari ini, aku akan menemani kalian mengenal fisiologi belalang, mulai dari homeostasis sampai pertukaran gas. Yuk, kita belajar bareng dengan seru dan menyenangkan. Pertama, yuk bahas tentang homeostasis. Homeostasis itu kemampuan belalang menjaga keseimbangan kondisi tubuhnya, meskipun lingkungan di sekitarnya berubah. Pada praktikum, belalang direndam dalam larutan garam 1%. Awalnya, di menit 0-3, belalang masih aktif. Artinya, mekanisme homeostasisnya masih bekerja. Namun, di menit 3-6, geraknya mulai berkurang. Tanda bahwa ia mulai stres osmotik. Dan di menit 6-9, geraknya semakin lemah, artinya homeostasis gagal dipertahankan. Semua proses ini dibantu oleh hemolimfa dan hemocytes yang berfungsi menjaga keseimbangan ion-ion penting seperti natrium dan klorida. Kalau kadar natrium terlalu sedikit, ya belalang jadi lemah. Kalau terlalu banyak, ia justru stres osmotik. Selanjutnya, kita masuk ke lokomosi alias gerak belalang. Belalang punya 3 cara bergerak utama: berjalan, melompat, dan terbang. Kaki belakangnya bertipe saltatorial, yaitu kuat dan panjang untuk melompat jauh. Sayap belakangnya bisa digunakan untuk terbang singkat, sekitar 1-2 detik saja. Gerak belalang mengikuti pola tripodal, di mana 3 kaki menopang tubuh, sementara 3 kaki lainnya melangkah. Gerak ini dikontrol oleh otot-otot toraks dan sistem saraf, membantunya mencari makan, menghindar dari predator, dan berpindah tempat. Sekarang, kita bahas sistem sirkulasi. Belalang memiliki sistem sirkulasi terbuka, yang artinya cairan tubuhnya tidak selalu mengalir dalam pembuluh. Cairan itu disebut hemolimfa. Warnanya bening kehijauan. Hemolimfa tidak mengangkut oksigen seperti darah kita karena belalang tidak punya pigmen respirasi. Oksigen masuk langsung ke jaringan lewat sistem trakea. Fungsi hemolimfa adalah mengangkut nutrisi, hormon, dan sel imun. Jantung belalang berbentuk dorsal tubular, terletak di punggung, dan memompa cairan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang waktunya pencernaan. Belalang mencerna makanan secara ekstraseluler endoenzimatik, yaitu di dalam lumen usus dengan bantuan enzim. Alat mulutnya bertipe menggigit dan mengunyah, dengan mandibula dan maksila yang kuat. Sistem pencernaannya terdiri dari 3 bagian: foregut untuk menelan dan menyimpan makanan di crop, midgut untuk pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi, serta hindgut untuk reabsorpsi air dan pembentukan feses. Ada juga peritrophic membrane yang melindungi dinding usus, tubulus malpighi untuk ekskresi, dan mikrobiota usus yang membantu mencerna selulosa dari daun. Keren, kan? Sekarang kita lanjut ke pertukaran gas. Belalang bernapas menggunakan trakea dan spirakel, yaitu lubang kecil di tubuh yang terhubung ke saluran udara. Dalam percobaan air kapur, kita bisa melihat hasil respirasi belalang secara langsung. Ketika belalang bernapas, ia mengeluarkan gas karbon dioksida, CO2. Nah, gas ini bereaksi dengan larutan kalsium hidroksida, CaOH2, pada air kapur dan menghasilkan endapan kalsium karbonat, CaCO3, yang membuat air tampak keruh putih. Semakin aktif belalangnya, semakin banyak CO2 yang dilepaskan, sehingga air kapur akan semakin cepat menjadi keruh. Proses ini menunjukkan bahwa respirasi memang terjadi dan kontraksi abdomen belalang membantu mempercepat keluar masuknya udara. Dengan begitu, belalang bisa menjaga suplai oksigen, O2, dan membuang karbon dioksida, CO2, secara efisien. Jadi, semua sistem dalam tubuh belalang saling bekerja sama loh. Homeostasis menjaga keseimbangan tubuh. Lokomosi membantu bergerak dan beradaptasi, sirkulasi mendistribusikan nutrisi, pencernaan mengolah makanan, dan pertukaran gas memastikan pernapasan tetap lancar. Tanpa kerjasama sistem-sistem ini, belalang nggak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Seru ya, belajar fisiologi. Belalang bareng aku, Alika, si ilmuwan kecil. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.